Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najib Sabit Fauzi dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang multinational capital budgeting. Multinational capital budgeting adalah proses lengkap untuk menganalisis proyek dan menentukan proyek yang termasuk dalam anggaran modal atau seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pembayaran dana, di mana periode pengambilan dana melebihi 1 tahun. Capital budgeting atau penganggaran modal ini untuk kebutuhan dana yang lebih rinci, karena dana yang terikat jangka waktu lebih dari setahun. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi over investment atau under investment. Selain itu juga capital budgeting dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Metode analisis capital budgeting: 1. Net present value atau NPV. 2. Internal rate of return atau IRR. 3. Profitability index atau PI. 4. Discounted payback period atau PP. 5. Discounted payback period atau DPP. Dan yang terakhir, cost of capital. Prinsip dasar proses capital budgeting. Capital budgeting pada dasarnya adalah aplikasi prinsip yang mengatakan bahwa perusahaan harus melakukan produksi atau melakukan kegiatan komersial sedemikian rupa sehingga pendapatan marginal produk sesuai dengan biaya marginal. Pentingnya capital budgeting. Anggaran modal diperlukan untuk semua orang, swasta, pemerintah, individu, atau kelompok. Keputusan anggaran memiliki efek jangka panjang, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitas. Pemerataan modal yang efektif meningkatkan kecepatan waktu dan kualitas kegiatan tambahan. Dalam melakukan investasi, pengeluaran modal sangatlah penting. Proses capital budgeting. Proses capital budgeting terdiri dari 6 langkah yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut. 1. Basic research. Rencana pelaksanaan proyek atau investasi harus didukung oleh data dan informasi. Untuk alasan ini perlu untuk melakukan studi lapangan atau studi sektor untuk mendapatkan data atau informasi dalam proposal proyek. Kedua, pembuatan proposal. Proposal proyek atau investasi disajikan dalam organisasi perusahaan di semua tingkatan. Untuk merangsang aliran ide, banyak perusahaan menawarkan hadiah uang tunai untuk berbagai saran. Ketiga, kajian dan saran. Proposal anggaran untuk barang modal tinjau secara formal untuk mencapai tujuan dan rencana untuk perusahaan, dan yang paling penting, menilai kerja ekonomi mereka. Biaya yang diusulkan menjadi arus kas yang sesuai. Berbagai teknik modal dapat diterapkan pada arus kas untuk menghitung laba atau investasi. Berbagai aspek risiko dikaitkan dengan proposal yang akan dinilai. Setelah analisis ekonomi selesai, data dan rekomendasi lebih lanjut untuk membuat keputusan disediakan. Keempat, pengambilan keputusan. Fase ini menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak. Jumlah dana investasi yang sangat besar dan pentingnya anggaran modal menggambarkan tingkat organisasi tertentu yang membuat keputusan anggaran. Perusahaan biasanya mendelegasikan otoritas penganggaran modal berdasarkan jumlah uang yang dihabiskan. Sebagai
direksi membuat keputusan akhir tentang jumlah tertentu dari modal yang dikeluarkan. Kelima, implementasi. Ketika suatu proposal layak atau telah disetujui dan dana tersedia, fase implementasi segera dimulai. Untuk pengeluaran kecil, anggaran dan pembayaran langsung yang dilakukan. Namun, pemantauan ketat diperlukan untuk anggaran besar. 6. Tindak lanjut atau follow up. Setelah implementasi, pemantauan dilakukan selama fase operasional proyek. Perbandingan antara biaya yang ada dan keuntungan yang diharapkan dari berbagai proyek sebelumnya sangat penting. Jika biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran yang disebutkan, diperlukan tindakan segera untuk menghentikannya, menambah manfaat atau meningkatkan proyek. Jenis-jenis keputusan capital budgeting. 1. Melengkapi dan memperluas struktur. 2. Ciptakan produk baru. 3. Inovasi dan perluasan produk. Dan 4. Konstruksi baru atau pabrik, jalan raya, jembatan. Kelima, penggantian pabrik atau perangkat lama. Pabrik atau perangkat baru. Kelima, sewa atau bangunan atau beli. 7. Adaptasi struktur dan peralatan dalam dengan peraturan resmi, lingkungan dan keselamatan. 9. Keputusan lain seperti kampanye iklan, program pelatihan, dan proyek yang memerlukan analisis arus kas keluar dan aliran masuk. Budgeting. 1. Ada ide atau gagasan suatu proyek atau investasi. Yang kedua, biaya proyek atau nilai investasi harus ditentukan. Ketiga, pengelola harus dapat menentukan struktur modal atau kapital struktur. Keempat, manajemen harus menentukan biaya modal. Kelima, manajemen harus memperkirakan arus kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai dari aset. Keenam, risiko arus kas proyek harus diestimasi atau menggunakan distribusi probabilitas arus kas. Ketujuh, dengan menggunakan nilai waktu uang, arus kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai properti. Dan yang terakhir, yang terdapat menilai kelayakan proyek atau investasi dengan mempertimbangkan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dibandingkan dengan biaya. Langkah-langkah capital budgeting. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. 3. Risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. 4. Dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mengisikan aliran kas proyek. Dan yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan aktivitas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.